Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ferdi Setiawan selaku moderator dari kelompok 6. Dan saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu saya bersama Kalista Dwi Saputri, Eka Putri Sofiani, Faridatul Isma, Andra Almuarif, Andin Nur Rahma, Yola Herdayanti, Cynthia Robiatul Usfa, dan Putri Ayu Febrianti. Baik, mungkin itu teman-teman yang akan berpartisipasi dengan saya untuk menjelaskan materi pada kelompok kami. Untuk materi yang pertama saya serahkan kepada rekan saya. Berikutnya latar belakang. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, disadari masih menemukan berbagai masalah. Masalah utama dan merupakan sumber masalah adalah masalah manajemen yang berakibat pada rendahnya mutu, terutama mutu penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Berikutnya metode penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode kualitatif memungkinkan kami untuk mengukur variabel-variabel tertentu dan menganalisis hubungan antara mereka secara statistik. Data dikumpulkan melalui survei dan analisis statistik digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tren yang relevan dengan tujuan penelitian kami. Pengertian manajemen pendidikan. Menurut Usman 2004b, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 1. Jenis-jenis manajemen pendidikan dengan landasan perspektif pedagogik. Manajemen pendidikan berorientasi pada tujuan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan menjadi satu kesatuan berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai, yaitu tujuan pendidikan itu sendiri. Widyata 2004 dalam Hartarto dan kawan-kawan 2021. Selanjutnya adalah manajemen pendidikan berbasis pada proses. Manajemen ini adalah suatu pendekatan yang memiliki tahapan perkembangan dalam ranah pendidikan melalui usaha pelaksanaan untuk berproses secara terstruktur dengan penekanan pada lingkup administrasi. Harto dan kawan-kawan 2021. Selanjutnya adalah manajemen pendidikan berorientasi pada hasil. Manajemen ini adalah manajemen yang memiliki penekanan pada pengukuran hasil dan bukan input seperti seberapa banyak waktu yang sudah dihabiskan oleh peserta didik di dalam kelas ataupun buku yang sudah disediakan oleh guru bagi peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada manajemen pendidikan berbasis pada Total Quality Management (TQM). Total Quality Management (TQM) merupakan sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, serta harapan pelanggannya untuk saat ini dan masa yang akan datang. Fungsi, tujuan, dan manfaat manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan meliputi 1. Planning, yaitu upaya perencanaan kegiatan pendidikan berupa program kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Organisasi, yaitu kegiatan mengelola pendidik dan tenaga kependidikan melalui penetapan struktur untuk mengetahui pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing elemen yang ada di sekolah.
ketiga, staffing, yaitu kegiatan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Directing, yaitu berkaitan pemberian instruksi, bimbingan, arahan, motivasi, dan teladan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 5. Coordinating, yaitu kegiatan mengkoordinasikan agar terjadi keseimbangan pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepada setiap elemen yang ada di lembaga pendidikan. 6. Controlling, yaitu kegiatan mengevaluasi terhadap keseluruhan kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan untuk dijadikan koreksi atau perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, membangun karakter dan mental peserta didik yang kuat dalam menghadapi cobaan dan cerdas dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, mewujudkan generasi muda yang berakhlak, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mewujudkan generasi muda yang cerdas yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Saibani dan Koko 2016. Ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi 1. Manajemen kurikulum, 2. Manajemen peserta didik, 3. Pendidik dan tenaga kependidikan, 4. Manajemen sarana dan prasarana, 5. Manajemen keuangan, 6. Humas, 7. Layanan khusus. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang disampaikan rekan-rekan saya. Manajemen pendidikan yang efektif adalah manajemen pendidikan yang mampu mencapai tujuannya dengan cara yang efisien dan efektif. Manajemen pendidikan yang efektif harus berorientasi pada tujuan berdasarkan pada teori dan praktik terbaik serta melibatkan semua pemangku kepentingan. Manajemen pendidikan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dengan manajemen pendidikan yang efektif, tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah ucap kata dari saya maupun rekan-rekan saya. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.